Jadi ini dok langsung to the point ya. Oke. Emang maksudnya serat sebagai meal plan aktif dalam pola makan sehat itu gimana? Pertama, kalau kita makan tadi 1 piring. Nah, tadi Mas Daniel kan sempat ditanya itu dok, 1 piring nasi seberapa? Cuma ini tadi katanya. Jadi sebenarnya kalau standar 1 piringku lingkaran gede, ya nasi itu paling enggak 1/4. Seperempat tok. 1/4. Modar. Paling enggak 1/4. Orang ini. Seperempat tok toh. 1/4. Terus 1/4-nya lagi protein. Dengarkan itu. Ya, protein hewani. Nah, dengarkan itu. Hewani. Terus 1/4 sampai setengah, lah itu campuran vitamin, mineral, sayur, protein nabati, buah. Jadi itu sisanya vitamin, mineral, dan serat itu bisa setengah lebih dari piring. Oh. Jadi yang sebenarnya itu idealnya gitu. Idealnya. Kalau misalkan kita anggap menu warteg, yang walaupun garamnya banyak. Kita bisa siasati sama dok. Nasi. Misalnya juga aku kadang makan siang itu kan cepet, juga beli warteg. Nasi ya udah 1/4. Nasi 1/4 ya. Terus baru protein sama sayur. Itu aku bisa 2 sampai 3 porsi. Kalau goreng? Enggak goreng, untung enggak. Kayak tauge, buncis, yang Tumis-tumis. Tumis-tumis. Ica ya. Tumis-tumis Ica, ya. casawi. Bener. Dengarkan itu. Bener. Sayur nangka tapi pakai hati. Nah, sebenarnya pertanyaan berikutnya, Dok. Ya. Itu kan tadi makanan seimbang. Yes. Kalau misalkan kayak Daniel, dia kebanyakan karbonya. Ini contoh-contoh real, kebanyakan karbo, tapi badannya kan nggak begitu obes. Salah satu side effect-nya dari kekurangan serat, setelah saya baca beberapa artikel medis, apakah salah satunya juga faktor resiko buat appendicitis? Itu betul. Kayak yang dokter jelasin tadi. Intinya, pasti kalau orang kekurangan serat itu kan identik ke pencernaan. Ya, sembelit, konstipasi, terus juga beberapa kasus diare, walaupun lebih sering konstipasi. Nah, tapi banyak orang yang nggak ngeh, dok. Serat itu juga berhubungan ke metabolisme gula dan otot. Oh gitu? Diterangkan itu, Dok. Gimana itu maksudnya? Jadi gini, ya ini yang banyak belum ngerti dan ini penting banget. Jadi pada serat, intinya kita kalau makan serat, itu kan proses penurunan makanan di saluran pencernaan kita itu kan menjadi lebih optimal, menjadi lebih lambat. Ya, nah tujuan lambat itu apa? Supaya waktu makanannya turun, itu saluran pencernaan terutama usus itu bisa menyerap optimal. Lah yang diserap itu kan macam-macam karbohidrat, protein, dan lain-lain. Nah, pada saat menyerapnya optimal, itu peningkatan kadar gulanya itu nggak langsung tinggi. Oh, saya glycemic index-nya nggak tinggi ya? Bener. Jadi kalau kurang serat, kalau dia cepat, ya penyerapannya nggak optimal, peningkatan glycemic index-nya tinggi. Oke. Nah, lah kalau penyerapan glycemic index-nya nggak tinggi, berarti kan metabolisme gula darah pun nggak tinggi. Oke. Ya kan kalau gula darah nggak tinggi, gula juga pengaruh ke metabolisme otot kita. Terus selain itu juga ngurangi resiko dari nantinya kencing manis, ya. Nanti kalau gula terlalu tinggi pun juga bikin mediator-mediator inflamasi naik, yang akhirnya badan-badan kan jadi lebih gampang sakit, imunitas turun, ya penyakit metabolik itu lebih gampang muncul. Jadi itu mungkin salah satu alasan banyak anak muda, terutama yang kerjanya malam-malam itu sering sakit, bukan nyalain tipes ya? Bukan. Salahin cangkemmu yang makannya nggak enak. Gitu. Nah berikutnya yang pengen saya tanya ini.